Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kita kali ini untuk mata kuliah Kimia Farmasi 2, kita akan bahas tentang spektroskopi serapan atom. Ini termasuk ke dalam rangkaian spektrofotometri, termasuk ke dalam salah satu jenis metode yang digunakan untuk mengukur suatu logam. Oke, secara definisi, jadi kalau misalnya kita menyebutkan bahwasanya spektrofotometri serapan atom, atau kadang orang menyebutkannya SSA, atau bisa juga dengan AAS, ini adalah suatu metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan atau absorpsi radiasi oleh atom-atom bebas unsur tersebut. Jadi untuk spektrofotometri sendiri kan metode analisis instrumen yang kemarin berdasarkan pada interaksi antara si materi dengan energi ya. Jadi di dalam spektrofotometri serapan atom juga terjadi interaksi antara materi dengan energi, di mana energi yang bereaksi terhadap materi ini akan mengalami proses penyerapan atau absorpsi dan membentuk unsur-unsur bebasnya. Jadi kalau di dalam SSA atau AS ini nanti sampel yang mau kita ukur itu harus dibentuk dulu sebagai unsur bebas. Kemudian untuk SSA atau AS ini digunakan untuk menentukan konsentrasi logam tertentu elemen di dalam sampel. Teknik ini dapat digunakan untuk menganalisis konsentrasi lebih dari 70 logam yang berbeda dalam suatu larutan. Jadi AS ini dikhususkan pada logam. Jadi kalau di spektrofotometri biasanya yang kemarin itu biasanya kita analisisnya untuk senyawa-senyawa yang punya ikatan terkonjugasi atau senyawa organik. Kalau untuk AS ini digunakan untuk mengukur kadar suatu logam. Nah, untuk prinsip kerja AS, jadi pada spektrofotometri serapan atom terjadi penyerapan sumber radiasi, ini di luar nyala ya, oleh atom-atom netral pada keadaan gas yang berada di dalam nyalanya. Kemudian radiasi yang diserap oleh atom-atom netral ini dalam keadaan gas biasanya radiasi sinar tampak ataupun sinar ultraviolet. Jadi seolah-olah nyala api gasnya ini membakar molekul-molekul atom netral di dalamnya adalah kuvet. Jadi kalau kita ibaratkan antara AS dengan UV vis gitu. Jadi kalau di UV vis itu kan sampelnya itu ditaruh di dalam kuvet, kemudian langsung berinteraksi dengan sumber radiasinya. Gitu. Kalau di AI sendiri, dia sampelnya itu bukan ditaruh di dalam kuvet, tapi harus dibentuk sebagai atom. Makanya nanti di dalam instrumen AS itu ada yang berbeda dengan spektrofotometri UV vis gitu. Kemudian di dalam cara ini, jadi sampelnya ini berupa larutan. Kemudian bersama-sama bahan bakar dibuat suatu aerosol dan dimasukkan ke dalam pembakar. Di sini sampelnya dijadikan atom bebas ya. Jadi untuk pengukuran AS itu harus dalam bentuk atom bebas. Kemudian atom-atom bebas ini dapat mengabsorpsi energi panas. Selain energi panas juga bisa mengabsorpsi energi cahaya yang terbentuk oleh atom yang tereksitasi. Jadi kalau misalnya atom bebas itu dikenai energi, itu dia bisa mengalami eksitasi ya, jadi pindah energi atau lompatan energi. Kemudian cahaya yang diabsorb ini sangat spesifik bagi atom tertentu. Nah, inilah yang diukur. Jadi bedanya adalah kalau pada saat UV vis itu dia mengukur pada panjang gelombang tertentu. Kalau di AS ini yang diserap itu energi cahaya. Jadi energi cahayanya ini spesifik pada setiap unsur. Inilah yang akan terukur gitu. Kemudian ada dua proses, ada proses absorpsi. Nah, dalam proses ini seberkas sinar yang intensitasnya sebesar IO, ini sama kayak kemarin ya, dengan panjang gelombang tertentu atau H-V, hanya ini adalah ketetapan Planck. Kemudian V-nya ini, V kecilnya adalah frekuensi melewati media mengabsorpsi yang terdiri dari atom. Kemudian bila atom mengabsorpsi energi cahaya tersebut, maka energi yang diserap akan mengubah atom tadi menjadi keadaan tereksitasi, sedangkan energi yang tidak diserap akan terus melewati media sebagai sinar yang ditransmisikan
Tahap ini sama dengan proses emisi yang akan dipaparkan selanjutnya ya. Jadi yang ini absorpsi. Kemudian untuk yang bawahnya ini ada proses emisi. Jadi kalau atom dalam keadaan gasnya itu dia bisa mengalami absorpsi ataupun emisi. Kemudian pada proses eksitasi atom menerima energi pengeksitasi dalam bentuk energi panas, misalnya dari nyala. Sebagian energi tersebut ini digunakan untuk mengeksitasi atom. Pada saat atom tersebut kembali ke keadaan dasar atau ground, terjadi pelepasan energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang dikenal sebagai sinar emisi. Jadi pada saat si atomnya itu bisa mengabsorpsi, kemudian kan dia tereksitasi. Nah, setelah tereksitasi dia kembali ke keadaan awal. Jadi eksitasi itu dia berada di tingkat energi yang lebih tinggi. Kemudian dia kan tidak stabil kalau berada di tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi dia kembali lagi ke awal atau keadaan groundnya, itu memancarkan energi tertentu yang ditangkap sebagai emisi ya, yang disebut sebagai emisinya gitu. Kemudian ini adalah bagian dari spektrofotometri serapan atom. Ini sama seperti UV vis, cuman yang beda ada di sini. Jadi ini sumber sinar, kemudian di sini ada chopper. Kemudian di sini ada sel cuplikan atau tempat kita naruh sampelnya. Kemudian di sini ada nyalanya ya. Kalau kemarin langsung ketemu kuvetnya. Kemudian monokromator, kemudian setelah monokromator detektor, kemudian readout-nya yang ini. Tuh. Nah, ini yang pertama ada sumber radiasi. Jadi kalau di dalam AES itu pakainya adalah holokathoda lamp atau elektroda discharge tube atau EDT. Ini lampu katoda berongga biasanya terdiri dari wolfram dan katoda berongga dilapisi dengan unsur murni atau campuran dari unsur murni yang dikehendaki. Jadi ini contohnya. Ini campuran dari Ne, neon ataupun argon. Kemudian di sini katodanya, ini anoda, kemudian ini dilapisi sama gelas atau kaca ya gitu. Yang di sebelah sininya. Kemudian yang kedua ada atomizer. Jadi ini yang membedakan dengan spektrofotometri UV vis, ada atomizernya. Jadi kalau tadi kita bahas di awal-awal untuk prinsip spektrofotometri serapan atom adalah bahwasanya sampelnya itu harus diubah ke dalam bentuk atom bebasnya. Nah, untuk mengubahnya itu di bagian atomizer ini. Atomizer ini terdiri dari nebulizer atau sistem pengabut. Jadi dibikin aerosol bentuknya. Kemudian ada spray chamber dan juga burner atau sistem pembakarnya ya. Jadi pada saat dibakar tadi kan dia tereksitasi. Nah, disinilah dia proses terjadinya eksitasinya itu. Kemudian nebulizer ini berfungsi untuk mengubah larutan menjadi aerosol atau butir-butir kabut dengan ukuran partikel 15 sampai dengan 20 mikromil. Yang ini mikro ya ukurannya. Kemudian dengan cara menarik larutan melalui kapiler. Kemudian akibat efek dari aliran udara dengan cara penghisapan gas, bahan bakar, dan oksida atau oksigen disemprotkan ke ruangan pengabut. Jadi dia sampelnya bentuknya cairan, kemudian di dalam atomizer ini akan diubah menjadi aerosol bentuknya ya, butir-butir kabut. Nah, ini contohnya, ini gambar spray chambernya. Ini berfungsi untuk membuat campuran yang homogen antara gas oksidan atau oksigen, bahan bakar, aerosol yang mengandung contoh sebelum memasukkannya ke burner. Burnernya yang ini. Jadi ini dibikin aerosol dulu, kemudian di burner ini akan dibakar dan di sini proses atomisasinya terjadi. Jadi dia akan membentuk atom-atom bebasnya yang di sebelah yang setelah dikenai sama si burner ini. Nah, yang ketiga ada monokromator. Jadi kalau di UV vis itu monokromator fungsinya untuk membuat cahaya polikromatis menjadi monokromatis, tapi untuk di AS ini dia pakainya sistem optik. Jadi terdiri dari celah, cermin, dan juga kisi. Nah, si monokromator di dalam AS ini fungsinya adalah untuk mengisolasi sinar yang diperlukan pada panjang gelombang tertentu. Kemudian sinar atau cahaya yang dihasilkan oleh lampu katoda ini apabila ada beberapa panjang gelombang yang banyak gitu ya, yang polikromatis, maka yang dilewatkan ke detektor hanya cahaya tertentu
sedangkan yang lain nanti diserap atau ditiadakan gitu. Nah, untuk beberapa unsur tugas ini relatif mudah, jadi sama sistemnya selektif gitu ya. Jadi tiap unsur punya panjang gelombang tertentu, tapi ini agak sulit kalau misalnya sampel yang kita ukur itu tembaga, karena punya panjang cahaya berjarak 2,7 nanometer. Yang ini ya, jadi antara 324,7 dan 327,4. Jadi ini agak sulit, apakah nanti kalau misalnya kita mengukur CU atau tembaga ini apakah itu beneran tembaga atau bukan yang terukur gitu. Kemudian setelah melewati monokromator, dia akan ke detektor. Di sini detektornya berfungsi untuk mengukur radiasi yang ditransmisikan oleh sampel. Kemudian mengukur intensitas radiasi tersebut dalam bentuk energi listrik. Kalau pada AAS, detektor ini yang biasanya digunakan itu photomultiplier tube. Kemudian tenaga listrik yang dihasilkan detektor ini kemudian teruskan ke amplifier atau penguat. Setelah itu baru ke sistem pembacaan yang nanti di dalam skala pembacaannya itu akan berbentuk persen transmisi atau absorbansi. Jadi ini sama seperti UV vis ya. Hasilnya adalah persen transmisi atau absorbansi. Cuma bedanya kalau untuk UV vis itu sampelnya sampel organik. Kalau yang ini khusus untuk logam, untuk AS ini. Oke, selanjutnya setelah ke detektor itu ke recorder, jadi diubah dulu dari sinyalnya ke detektor itu. Recorder ini pada instrumen AS berfungsi untuk mengubah sinyal yang diterima menjadi bentuk digital yang bisa dibaca, yaitu dengan satuan absorbansi. Kemudian detektor pada AS ini harus peka terhadap cahaya. Biasanya yang digunakan adalah foto ini ya, tadi ya sama yang tadi disebutkan, photomultiplier tube. Kemudian untuk AS juga dipakai sistem digital. Selain ke galvanometer juga biasanya pakai voltmeter yang digunakan sebagai recorder yang nanti dihubungkan di dalam komputer supaya bisa dibaca dengan persen transmitasi atau absorbansinya seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.